Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita belajar dari Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Dahulu kamu adalah orang yang sangat bersemangat. Kamu seperti orang yang dibakar dengan kasih mula-mula kepada Tuhan. Bahkan hujan petir pun kamu tetap berangkat untuk beribadah. Kamu tidak terpengaruh dengan kondisi apapun, kamu tetap melayani. Yang lain doa 1 menit, kamu bahkan doa sampai 1 jam. Tapi kenapa kok sekarang kamu berbeda? Kamu yang sekarang disuruh pelayanan, kamu tolak dengan berbagai alasan. Setiap hari kerjaannya selalu mengajak ribut pasanganmu. Selalu main HP terus-terusan sampai kamu lupa jam doamu. Bahkan seringkali tengah malam pun kamu masih menonton film kesukaanmu. Pada saat ibadah di gereja, kamu pun masih lanjut bermain handphonemu. Seringkali perkataanmu pun banyak perkataan-perkataan yang negatif. Kamu yang sekarang berbeda dengan kamu yang dahulu. Apa yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus meletakkan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar pondasi rumah kita. Supaya apa? Supaya bangunan rumah kita kokoh, kuat, tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah bergeser. Sekalipun ada banyak angin, bahkan angin yang sangat kencang, iman kita tetap kokoh, kuat, teguh. Apapun yang terjadi, iman kita tetap kokoh, tidak tergoyahkan. Melewati situasi seburuk dan sepahit apapun, hati kita tetap tertuju kepada Tuhan dan kebenarannya. Mari kita baca dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging menjadi penghalang perjalanan spiritual kerohanian kita kepada Tuhan. Awalnya 1, lama-lama bertambah menjadi 2, 3, dan seterusnya. Jika hal ini tidak segera diberesi, maka lambat laun kita sendiri yang akan rugi. Sebab Tuhan adalah Allah yang cemburu dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Dan upah dosa ialah maut dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Memang tubuh jasmani ini masih menuntut kepuasannya. Namun kita harus bisa menaklukkannya dan tidak diperhamba lagi dengan segudang keinginannya. Kita harus tahu batas-batasnya. Hal ini boleh, hal ini tidak boleh. Kita harus tahu batas-batasnya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang harus kita lakukan secara konsisten.
Yang pertama adalah bertobat secara konsisten. Yang kedua adalah berbuat baik secara konsisten. Dan yang ketiga adalah berbuat benar secara konsisten. Mengapa? Karena bukan hanya baik saja, tapi juga harus benar. Karena yang baik belum tentu benar, tapi yang benar pasti mendatangkan kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari berilah dirimu hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan lakukan 3B secara konsisten. Bertobat, berbuat baik, berbuat benar, 3B. Agar kita benar-benar bisa hidup dengan merdeka, tidak diperhamba lagi oleh dosa, namun hidup untuk kemuliaan nama Tuhan dan dimuliakan oleh Tuhan dalam kemuliaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa untuk saudaraku sekalian, kiranya kasih setia Tuhan menggiring kita kepada seluruh kebenaran dan membawa kita kepada kemuliaan-Nya. Biarlah hari ini kita dapat menyelesaikannya dalam berkat kasih karunia Tuhan. Amin, amin, amin.